Pagi, Nan. Pagi, aku nih, Tuan Tati. Selamat Ya, pagi halo, Abuna. selamat pagi, Pagi Abuna. Abuna. Pagi, Halo Bapak Abuna. Ibu. Pagi, ini yang ada di sini. Selamat pagi, Bunda. Selamat Bunda. pagi, Bapak Om Ibu Alen. semuanya. Om Pagi, Maria. Bapak Ibu. Maria, selamat pagi. Pak. Selamat pagi, Pak Mardani. Hamdani. Kunci. Pagi-pagi sudah ada ucapan berkat dari Bu Handayati ya. Katanya, aduh Ibu Sinai rambutnya keren katanya. Aduh, Iya, luar di biasa. sini rambut baru. Iya. Kita saling memperhatikan dan saling memberi apresiasi ini luar biasa. Kita beri tepuk tangan ini cuma ada di keluarga besar BW ya. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Selamat pagi untuk Pagi Abuna. semua Bapak Ibu. Ya pagi juga Ibu Ayen. Untuk yang saya kasihi, Abuni terkasih. Juga untuk Ibu Ayen, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Sekar, Bu Sinai, Bu Acen, Ibu Duma, Bu Femi, Bu Lani, lalu juga Ibu Rika, Ibu Debi, Ibu Eva Parada, Ibu Leli Kristiani, Ibu Handayati, Ibu Lingga, Bapak Mardani Tampu Bolon, Ibu Maria dan juga Ibu Mimi, lalu Ibu Susilawati, Ibu Tresyali, Ibu Yani dan juga Pak Yosep. Oke Bapak Ibu yang sudah bisa buka kamera, kita buka kamera dulu, kita kasih ucapan berkat buat saudara-saudari kita seiman di tempat ini. Katakan jangan kasih kendor. 1 2 3. Jangan kasih kendor. Iya ya. Kalau kulit aja dikencengin, apalagi iman di dalam Kristus harus lebih kencang Bapak Ibu. Amin. 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 Iya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, untuk itu kita mau sama-sama satukan hati, sepakat kita mau berdoa. Ya, setelah itu kita mau memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengucap syukur atas setiap pertolongan, penyertaan dan juga pemeliharaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Jangan siapkan hati, ambil posisi yang tenang. Untuk membantu fokus, saya sarankan Bapak itu pejamkan mata supaya tidak terpancing lihat layar. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Sorgawi, di dalam namamu kami berdoa dan berserah. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Dan kami rasakan kebaikan-Mu sampai hari ini. Dan kami percaya dan kami perkatakan bahwa iman kami semakin bertumbuh. Pandangan kami atas kehidupan kami semakin hari semakin baik. Kami melihat bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kami secara nyata. Dan kami beriman bahwa masa depan kami sungguh ada dan pengharapan kami tidak akan hilang. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Lepaskanlah kami dari segala ikatan-ikatan sakit penyakit. Lepaskanlah kami dari segala ikatan-ikatan roh-roh kegelapan, agar kami beroleh kebebasan dan kemuliaan bagimu selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan, sebab bagimulah segala hormat, pujian, kemuliaan, sampai kami dikenakan mahkota kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya perkataan kami adalah perkataan yang berkuasa. Hanya di dalam namamu kami berdoa dan berserah. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita mau memuji Tuhan. Oke. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat di layar pujian apa yang akan kita naikkan pagi hari ini. Ini saya akan share. Namun yang pasti seperti biasa, selamat datang di BW Be Worshipper. Kalau kita cari dulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua ditambahkan buat kita. Amin ya Bapak Ibu. Ini dia pujian kita pada pagi hari ini.
seruan hatiku dan keluhku tak tersembunyi bagimu. Dalam kesesakanku, ku mau berdiam dan berharap padamu. Yesus, kau sumber kekuatanku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Kuasa-Mu mengubah hatiku untuk selalu berserah sepenuhnya hanya kepadamu. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milik-Mu, aku di dalam hati-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita sebagai tanda penyerahan total di hadapan Tuhan dan pengagungan bagi hormat kemuliaan-Nya yang hadir saat ini. Haleluya Tuhan, ku sambut hadirat-Mu, ku percaya pertolongan-Mu tersedia bagiku. Sebab aku ini milik-Mu dan Engkau ada di dalamku. Oh, syaralah.
Amin. Yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Mari letakkan tangan di dada sama-sama Bapak Ibu sekalian, sambil berkata dengan penuh iman dalam kasih Tuhan. Katakan, aku ini milikmu ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes. Ya, Bapak yang terkasih, jadi perlu diingat ya bahwa kita semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Amin. Sekalipun ada masalah, sekalipun ada persoalan, sekalipun ada gangguan, sekalipun ada situasi yang tidak menentu atau tidak enak, kesedihan, kehilangan, ingat, kita tidak boleh menjadi milik itu semua. Kita harus milik Tuhan Yesus, supaya rencananya yang indah terjadi dalam kehidupan kita. Ya, amin ya Bapak Ibu ya. Karena kita harus terus mengarahkan dan memperkatakan hal-hal seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan hari lepas hari. Mari Bapak Ibu, kita mau melanjutkan ya. Masih di 1 Raja-Raja pasal 8. Hari ini kita mau membaca seperti di bagian yang kemarin. Sedikit mengulang karena ada pesan tambahan. Ya, pesan tambahan. Ini dia, simple hari ini, simple sekali. Kita mau baca di ayat yang ke-54 dan 55. Ya, dua ayat ini ya, 54 dan 55. Ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan itu kepada Tuhan, bangkitlah ia dari depan mezbah Tuhan setelah berlutut dengan menadahkan tangannya ke langit. Maka berdirilah ia dan memberkati segenap jemaah Israel. Ya, memberkati segenap jemaat Israel. Ini kan kemarin sudah dibaca Abuna. Kenapa dibaca lagi? Kenapa nggak lanjut aja sih di perikop yang baru? Iya. Pertanyaan yang sama itu terjadi juga pada diri saya Bapak Ibu. Ketika semalam-malaman saya berusaha untuk masuk aja perikop yang baru gitu kan. Tapi enggak, Roh Kudus letakkan jelas sekali di impresi hati saya. Ada satu perkataan dan ada satu kalimat yang mengatakan bahwa nih, lakukan apa yang kusuruh gitu ya. Pesannya sederhana. Tapi ini kalau dilakukan menghasilkan dan mendatangkan kuasa, mujizat dan berkat yang luar biasa. Wow. Jadi saya dibuat merasa begini. Wah, ini kalau nggak berarti ini harus disampaikan. Kalau nggak disampaikan, wah ini kita rugi nih ya. Jadi apa Abuna?
Itu dia Bapak Ibu. Simpel, yang pertama adalah kita ini kan setiap hari berdoa. Betul ya? Sebagai contoh nih, setiap pagi kan kita ketemu nih di BW. Nah, habis kita ketemu di BW, pertanyaan secara pribadi untuk Bapak Ibu jawab, tidak perlu dijawab di depan orang, tapi dijawab di hadapan Roh Kudus ya. Di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Apa pertanyaannya, Abuna? Habis dari BW, apa yang terjadi? Maksudnya apa, Abuna? Apakah kita ini cuek-cuek saja? Udah ikut BW, terus udah nggak ingat lagi tuh hal-hal yang harus kita lakukan dan kita ingat. Apakah setelah BW, Bapak Ibu atau kita semua ini menjadi sibuk kembali ke rutinitas kita karena kita mau kerja kan? Oh, tadi sudah didoakan sama Abuna, sama Abuni. Oh, saya sudah dipulihkan. Saya sudah diberikan kekuatan yang baru. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Apa sih maksudnya, Abuna? Bapak Ibu, kalau kita cermati ayat 54 dan 55. Ketika Salomo bertemu dengan hadirat Tuhan, dia kan tidak matanya merem terus gitu kan, karena sudah amin nih ceritanya. Dia buka mata, lalu ini menarik, ini yang sering tidak terpikirkan tapi Roh Kudus ingatkan sekarang. Sebenarnya kita harus memperkatakan berkat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sampai habis BW kita ngomel-ngomel ke cucu, kita ngomel-ngomel ke suami, kita ngomel-ngomel ke istri, kita ngomel-ngomel ke anak, kita ngomel-ngomel ke menantu, kita ngomel-ngomelin mertua, kita ngomel-ngomelin tukang sampah di depan gara-gara dia ngambil sampahnya nggak semua gitu. Atau kita ngomel-ngomel sama orang kebersihan, orang lingkungan, pokoknya apapun itu. Ingat Bapak Ibu, supaya apa, Abuna? Supaya ada berkelanjutan. Ya. Jadi bukan berhenti di dalam diri kita lalu akhirnya kita kayak lepas gitu aja. Tapi apa? Tapi kita menjadi saluran berkat. Ya. Contoh nyatanya yang relevannya apa? Karena seringkali perkataan kita ini muncul tiba-tiba dan perkataannya tuh nggak baik. Perkataannya kotor, perkataannya busuk, perkataannya juga nggak memberkati. Abuna kok tiba-tiba ngomong kayak gini? Saya sih berharap nggak ada yang berasa gini, nyindir saya ini. Nggak ada ya, amin. Tapi kalau misalnya ada yang menyaksikan BW kita, lalu yang menyaksikan ini baru pertama kali nonton dan berasa langsung nyes gitu, langsung ngik dan agak sedikit nyut gitu ya. Saya perkatakan, Tuhan sedang melawat saudara. Dan yang harus dilakukan adalah Anda bertobat dan perlu berubah. Kita semua ini harus bertobat dan perlu berubah setiap hari Bapak Ibu. Memang perubahan hidup kita tidak akan mengubah keadaan kita kalau harus dihukum oleh Allah atas konsekuensi dari perbuatan jahat kita yang dulu, sekalipun kita dulu belum tahu. Dulu kan saya belum tahu harus nyembah Tuhan yang hidup. Dulu kan saya belum tahu kalau saya harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dulu kan gini, dulu kan gitu. Iya. Ya. Pertobatan itu bukan berarti mengubah tidak berdosa seperti yang dulu. Tidak, tapi pertobatan itu mengubah masa depan yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa mulai perubahan yang sejati, hal yang sederhana. Mari kita komitmen Bapak Ibu.
Apa komitmennya? Habis BW, ketemu sama anak, ketemu sama menantu, ketemu sama cucu, ketemu sama suami, sama istri. Katakan, Shalom, Tuhan Yesus memberkatimu. Kalau yang bersangkutan mau pergi, sebentar, lepaskan berkat buat dia. Pegang aja tangannya, harus berdoa kayak gimana Bunda? Anda cuma cukup mengatakan begini, Tuhan memberkatimu dalam perjalanan, engkau jadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan. Aku berkatakan terjadi, amin. Bayangkan kalau setiap istri memberkati suaminya setiap pagi, lalu setiap suami memberkati istrinya setiap pagi. Itu suami melangkah keluar, wah, penyertaan Roh Kudus itu nyata dalam hidupnya. Wanita masak juga mengalami penyertaan Roh Kudus. Anak-anak sekolah kita berkati, terima urapan yang baru. Berkat Tuhan turun atasmu. Coba, udah belum melakukan ini Bapak Ibu? Kalau belum, yuk kita lakukan hari ini. Tapi jangan cuma hari ini aja. Emang harus Abuna? Kalau saya sih mau melakukan, karena saya kan hampir, saya tes itu, saya uji dari pagi habis nganter anak-anak itu, sambil ngurus beberapa hal, sampai mau tidur. Sambil tidur pun juga saya mikir, masa ngulang lagi ayat 54-55? Secara logika, nggak kreatif ini. Nah itu logika ya, manusia. Jujur saya katakan, manusia. Kan kita juga punya kapasitas hikmat sendiri. Tapi saya langsung disadarkan, saya pernah menyampaikan di BW, kita harus berkhidmat daripada Tuhan. Jadi kalau Tuhan menyuruh mengulang kembali, ya saya ulang lagi lah. Saya nggak perlu pusing apa kata orang yang nonton BW di YouTube ini, ataupun tanggapan Bapak Ibu seandainya misalnya, lah kok ngulang lagi sih si Abuna ini, kenapa nggak bikin yang baru gitu? Kenapa saudara? Nah jawabannya besok Bapak Ibu. Jadi jawabannya besok ya. Jadi besok Bapak Ibu nggak boleh terlambat kalau mau dapat jawabannya. Kenapa sih kok Abuna masih mau melakukan lagi? Tapi satu hal yang pasti Bapak Ibu, kita ini kan belajar firman itu bukan cuma sekedar belajar biar tahu saja, tapi kita harus mau melakukannya. Itu sebabnya kalau Roh Kudus menyingkapkan makna dan memberikan kita sebuah pengertian yang kita secara manusia nggak kepikiran, iya benar juga ya. Seorang raja loh Salomo, apa sebenarnya dia ibaratnya bisa kan dia hanya berkati gitu, dia nggak perlu mendatangi bangsa itu. Artinya dia berdiri lalu dia datangin, dia samperin gitu. Mungkin di atas sotoh kerajaannya, mungkin di atas lotengnya, kita nggak pernah tahu. Tapi jelas di sini ada sebuah kalimat yang menunjukkan bahwa ia menghampiri dan ia melihat. Makanya Bapak Ibu, habis BW jangan lihat lagi masalah, jangan lihat lagi penyakitmu, jangan lihat lagi kesulitanmu, jangan lihat lagi pergumulanmu, jangan lihat lagi hal-hal yang bisa membuat kita menjadi tidak lagi fokus gitu ya Bapak Ibu. Mari kita begitu habis BW ini sekarang, singkat ya kita diingatkan. Oke, berarti orang yang saya temui ketika dia mau pergi, saya akan mulai belajar memberkati dia. Ketika dia mau kerja, saya akan belajar memberkati pekerjaannya. Saya tidak akan lagi menganggap dan memandang pekerjaannya rendah, atau gara-gara pekerjaannya jarang di rumah. Nah, coba kita perkatakan, Tuhan, aku memberkati pekerjaannya. Ya, dan lepaslah kepergian orang terkasih kita dengan perkataan berkat. Bagaimana Abuna kalau lagi ada masalah? Kan Abuna bilang, saya lagi belajar nih, karena Abuna pernah bilang, saya tutup gini ya. Biasanya orang datang ke Tuhan itu pasti nunggu dulu, perasaannya tenang dulu.
Tapi kan Abuna pernah bilang, paling coba kita harus belajar untuk bisa untuk datang kepada Tuhan, jangan tenang dulu, tapi kita justru mencari ketenangan di dalam Tuhan. Ingat, Mazmur 4 bilang apa? Biar kamu marah, tetaplah diam. Ini tuh ada maksudnya Bapak Ibu. Ya, kita tutup di Efesus pasal 4 ayat 29. Iblis itu selalu tahu ketika kita udah mulai progres atau maju. Jadi ketika kita mulai progres atau maju, dia juga cari celah untuk menghantam kita, karena dia juga tahu kelemahan kita tuh di mana gitu. Nah, rata-rata kelemahan manusia tuh di perkataannya. Efesus pasal 4 ayat 29. Kita mau baca sama-sama ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, jadi kalau Raja Salomo saja, ia berdiri, ia memberkati segenap jemaat Israel dengan suara nyaring. Kenapa nyaring? Berarti dia tuh di atas, rakyatnya di bawah. Di hadapan bangsa Israel ini dia angkat tangan lagi, dia bilang, terpujilah Allah, diberkatilah engkau. Ya, tapi kan dalam hal ini bukan berarti Anda harus melakukan sama seperti Raja Salomo. Nanti yang ada tetangga kita yang baru treatment pagi-pagi jalan kaki langsung masuk lagi ke dalam Bapak Ibu. Wih, kenapa tuh sebelah tiba-tiba udah teriak-teriak gitu. Tapi langsung perkatakan aja, diberkatilah engkau. Ya, nggak seresmi itulah bahasanya. Pakai bahasa daerah masing-masing boleh. Pakai bahasa ayang-ayangan boleh, asal jangan ayang-ayangan ya Bapak Ibu. Kalau ayang-ayangan itu sulit, ke kamar mandi, balik lagi, kelar lagi, balik lagi gitu. Ini ayang-ayang, bahasa ayang-ayang itu biasa Pak Mardani sama Bu Sekar tuh, ayang-ayang. Ya Bu, Pak. Ini kalau misalnya lagi nggak enak, gimana Buna? Ya sudah, kan harus diam kan. Jadi sekarang kita tahu kenapa kita harus diam. Karena begitu kita buka mulut kita, Bapak Ibu, itu iblis tuh langsung naik di situ. Ini mulut kita udah kayak, mohon maaf ya, udah kayak ojek online gitu. Dia numpang di belakang, nggak ngomong-ngomong, terus nggak tahu ngalor ngidul arah tujuan yang ngomongnya berantakan gitu. Masih mendingan petugas yang resmi udah tahu mau kemana Pak. Oh iya, dia klik sekian. Nah, kalau ini dia langsung nempel aja gitu di mulut kita, dia ngomong ngoceh semaunya sendiri. Ah, nanti kan kelar. Tapi bagaimana kalau bukan itu yang Tuhan mau? Bagaimana kalau hal ini tuh ternyata di mata Tuhan Yesus tuh sangat penting, dan melalui Roh Kudusnya ia memberikan sebuah keyakinan dalam diri saya. Dia taruh di dalam hati saya nih, impresi saya, untuk menyampaikan kembali kepada Bapak Ibu tanpa rasa sungkan. Ayat 54 sama 55 ini harus ada dalam hubungan suami istri. Harus ada hubungan dalam orang tua dan anak. Harus ada di dalam hubungan mertua dan menantu. Jangan lagi ada kepura-puraan di antara kita. Kalau saya lagi kesal, lebih baik diam. Daripada mulut kita mengutuki atau apa, diam. Tapi tetap kita prioritaskan berkat. Bagaimana kalau dia menolak? Loh, dia menolak gak masalah. Karena berkat yang kita keluarkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan kembali kepada yang memperkatakan. Daripada engkau mengutuki, sudah engkau keluar yang gak benar, yang dikutuki juga dapat yang gak benar, dia balik lagi ke kita, tambah gak benar lagi. Tapi kalau kita lepaskan berkat, kita lepaskan perkataan iman, kita lepaskan pengampunan, udah, beres sudah. Sisanya Tuhan yang akan kerjakan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, hari ini kita mau berdoa. Ya, ada beberapa pokok doa nih sebelum kita tutup ya. Pokok doa itu yang pertama adalah dari Ibu Eva Parada. Ya, Ibu Eva bersama Ananda Rafa hari ini akan pergi ke Korea. Ya, kiranya kita memberkati perjalanan mereka. Lalu kemudian
Hari ini yang jam 7 pagi ada pemeriksaan EEG, itu siapa ya? Mohon izin. Ada yang mau pemeriksaan EEG Shalom siapa ya? Abuna, itu Bu Oh iya, Helmi. Shalom. Oh Bu iya iya, Helmi. terima kasih Buni. Terima kasih Buni Kartika. Iya. Bu Helmi akan pemeriksaan EEG. Oke. Ya. Mari kita satu dalam doa yuk Bapak Ibu sekalian. Kita mau memberkati saudara-saudara kita. Ya, jadi saya ulangi ya Bapak Ibu. Pesan Roh Kudus hari ini yang berarti ini sangat penting Bapak Ibu ya. Yuk mulai sekarang habis BW langsung Tuhan Yesus memberkatimu ya sayang. Tuhan berkati sekolahmu ya nak. Tuhan berkati papa di jalan ya gitu. Jangan dicuekin. Jangan orangnya mau pergi, mah pergi dulu sebentar, gue lagi baca Alkitab. Lu gak lihat gue baca Alkitab? Jangan kayak begitu dong. Ya, Tuhan juga gak suka. Oke, Bapak Ibu, sip. Kasih mana jempolnya? Supaya orang di sekeliling kita selalu mengatakan apa? Oh, suamiku, istriku, orang tuaku, menantu, anakku baik. Selalu baik. Selamanya baik. Teramat baik. Selalu baik. Selamanya baik. Selalu. Iya kan? Karena kita juga punya Tuhan yang apa? Baik, sangat baik, teramat baik, selalu baik, selamanya baik. Taruh tangan di dada sama-sama. Kebaikan-Mu ya Tuhan tidak akan pernah ada yang bisa menandinginya. Dan kebaikan-Mu akan Kau nyatakan dalam perjalanan Ibu Eva Parada dan juga anaknya. Perjalanan ke Korea Selatan, perjalanan yang akan penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Kau lancarkan segala sesuatunya, apapun rencana dan jadwal mereka dan kegiatan mereka. Engkau yang akan menuntunnya Allah Roh Kudus. Juga Engkau memberikan hikmat pemeriksaan EEG atas Bu Helmi pada tim dokter yang akan melakukannya. Engkau akan menuntun mereka. Pemeriksaan ini akan menghasilkan sebuah berita yang baik. Engkau akan memberikan kesehatan, kesembuhan yang adikodrati. Dan Bapa yang baik, Engkau juga memberkati setiap rumah tangga, suami-suami dan para istri, juga orang tua dan anak. Agar setiap pengajaran yang ada di BW ini benar-benar mendarah daging di dalam tubuh jiwa roh kami. Hari ini kami mau belajar. Setelah BW, kami mau belajar memperkatakan perkataan yang baik. Gak boleh ada lagi perkataan yang kotor, perkataan yang menyakiti. Sekalipun situasinya ini sedang gak kondusif, sekalipun pergumulan ini masih ada, sekalipun kelemahan ini masih ada, tapi kami tidak mau lagi dipecundangi oleh iblis. Kami tidak mau lagi dimanfaatkan oleh iblis. Kami mau hardik itu semua dalam nama Yesus. Dan kami hanya mau memperkatakan dengan hal-hal yang benar, yang berkuasa, dapat mengubah kehidupan orang percaya. Kami yakin ini adalah rahasia kehidupan orang yang benar yang Roh Kudus singkapkan. Supaya ada berkat, mujizat, dan pemeliharaan Tuhan yang berkelanjutan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami lewat perkataan iman kami. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkatimu berlimpah, limpah, limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu masa depan yang penuh harapan dan indah pada waktunya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang mau melakukan apa yang menjadi catatan yang sudah Allah Roh Kudus letakkan dan singkapkan hari ini, boleh sama-sama katakan amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Terima kasih Abuna, Abuni. Terima Terima kasih kasih. ya Bunda. Terima kasih. Terima kasih Abuna. Terima kasih Abuni. Terima Halo kasih Bapak Ibu Agatha. semua. Shalom. Tuhan memberkati sekolahmu ya. Iya Bapak Ibu semua, terima kasih banyak. Terima kasih ya Abuni, Bunda. terima kasih tadi. Bapak Ibu semua.
Iya, Makasih ya Bunda. Abuna, Abuni, semuanya bapak-bapak, ibu-ibu, makasih ya kita sudah berkumpul pagi ini. Sama-sama Ibu Dikasih Lingga. waktu sama Tuhan. Puji Amin. Tuhan. Tuhan. Kasih Bu Lingga. Semoga Iya, sama-sama Bu Tuma. Shalom Bapak dan Ibu, terima kasih. Salam Terima sehat kasih. dan hati-hati dalam perjalanan hari ini. Biar berkat dan kelimpahan penjagaan Tuhan selalu menyertai kita. Salam Amin. sehat Amin. sama orang tua. Amin. Terima kasih, Abuni. Di Abuni. Terima kasih. Shalom Agatha. Shalom. Selamat Dede Aurelia ya. Buni, Abuna, semuanya baik. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu Adi. Terima kasih. Sama-sama Ibu Acen. Iya. Baik ya, Bapak Ibu. Tuhan berkati. Oke. Iya sama-sama. Terima Tuhan kasih. berkati ya. Terima Kita ketemu kasih. besok ya. Sama-sama Ibu Besok Arya. lagi. Oke. Bye. Terima kasih. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom. Amin. Terima kasih, Abuni, Abuna.